Hai teman-teman, selamat datang di Jatmika Tutorial. Di tutorial ini saya akan membahas tentang atau membuat tutorial bagaimana menginstal Windows 10 di PC atau laptop teman-teman. Cek gitu. Baik, sebelum kita mulai, yang perlu dipersiapkan untuk menginstal Windows 10 pada PC atau laptop kita. 1. Koneksi internet. Bisa menggunakan local area network, menggunakan kabel RJ45, bisa juga menggunakan WiFi atau paket data seluler kita yang kemudian ditetheringkan ke PC atau laptop kita. Kedua, flash disk yang idealnya berkapasitas 8 GB dengan atau dalam kondisi kosong. Oke, nanti dijelaskan kenapa diperlukan koneksi internet atau flash disk yang berkapasitas 8 GB atau dalam kondisi kosong tersebut. Baik, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk dapat menginstal Windows 10 di PC atau laptop teman-teman. 1. Download file Windows 10 dengan format ISO atau image ya. Kedua, download file Rufus. Ketiga, backup data penting yang berada di PC atau notebook teman-teman ke external hard disk atau alat storage lainnya yang teman-teman bisa gunakan data-data teman-teman tersebut. Keempat, booting flash disk Windows 10 under BIOS. Dan yang kelima, kita akan memulai untuk installation. Koneksi internet dibutuhkan untuk mendownload file Windows 10 berformat ISO. Baik, bisa diketikkan Windows 10 di browser Google Chrome. Lalu di baris pertama ada download Windows 10 this image ISO file. Itu diklik saja. Baik, datang di page microsoft.com. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu pada menu klik Windows 10 Installation Media. Ada button download to now. Itu bisa diklik. Maka file installer akan terdownload secara otomatis. Teman-teman langsung buka atau run file installer tersebut. Apabila ada notifikasi untuk meneruskan atau yes, teman-teman bisa klik button yes. Nah, di sini ada kotak dialog Windows 10 setup. Menyiapkan beberapa hal. Di sini memerlukan beberapa menit untuk bisa mendownload file Windows 10 dengan format ISO. Baik, sudah muncul kotak dialog Microsoft Software License Terms. Baik, kita scroll ke bawah, teman-teman bisa klik accept atau setuju. Baik, sudah muncul kotak dialog berikutnya. Di sini ada dua opsi, upgrade this PC now or create installation media. Saya pilih create installation media. Teman-teman bisa klik next. Di sini checklistnya dihilangkan untuk bisa mengcustom atau memilih apa yang dibutuhkan, tapi saran saya default saja hanya memilih di arsitektur
itu sesuai dengan kebutuhan atau sistem tipe dari laptop atau PC teman-teman. Bisa 64 bit atau 32 bit. Saya menggunakan 64 bit ya, sistem tipenya. Lalu klik next. Di sini saya memilih ISO file untuk saya gunakan kembali atau saya simpan di hard disk apabila untuk diperlukan dan untuk digunakan kembali. Lalu klik next ya. Teman-teman bisa membuat folder untuk menyimpan file Windows ISO tersebut. Lalu kasih tanda Windows 10. Oke, save. Di sini proses download Windows 10 sudah berlangsung ya teman-teman. Tinggal menunggu, lumayan lama ya, ada beberapa menit ke depan. Oke, akan saya percepat untuk videonya ya teman-teman. Baik, sudah muncul. Kita dialog burn the ISO file to DVD. Kita pilih di installation pack Windows. Kita klik button finish. Oke. Jadi file Windows 10 yang tadi kita download itu kita sudah simpan ya. Nah, ini filenya, dia berformat ISO ya, atau image, dengan kapasitas kurang lebih 4,133 ya, 4,2. Nah, jadi kenapa tadi di flash disk kita idealnya berkapasitas 8 GB, karena 4,2 ini ditambahkan dengan file Rufus memang kecil, sekitar 1 MB, tapi itu ideal ya. Oke, selanjutnya kita ketikkan di Google Rufus ya. Baik, di page Google halaman pertama kita klik baris pertama. Baik, kita ke bawahkan kursornya. Nah, di menu window ini kita klik Rufus yang baris pertama ya, sebesar 1,1 MB. Kecil teman-teman. Kita simpan dalam satu folder dengan window ya. Kita bisa pindahkan ke folder yang dimana window tadi disimpan, agar kita tidak bingung untuk membuat bootable flash disknya nanti. Oke. Selanjutnya kita buka aplikasi Rufus
teman-teman. Nah, ini tidak perlu kita update ya, no saja. Ini tidak mempengaruhi untuk kinerja dari aplikasi tersebut. Baik, aplikasi Rufus sudah terbuka ya teman-teman. Di sini kita harus memasukkan dulu flash disk agar si device itu bisa secara otomatis mendeteksi flash disk, teman-teman. Oke, kita harus memasukkan flash disk kita ke PC atau laptop kita untuk bisa terdeteksi oleh aplikasi Rufus tersebut. Nah, ini sudah kita konekkan ya. Flash disknya sudah terbaca dengan kapasitas 8 GB ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa select atau pilih di mana file Windows yang tadi kita download. Oke. Tadi saya simpan di installation pack Windows 10. Oke. Nah, di sini sudah ya teman-teman ya. Kita sudah select dengan format ISO ya Windows-nya. Di sini standarnya standar Windows saja. Nah, untuk partisi scheme-nya di sini kita bisa memilih sesuai dengan volume disknya. Kita bisa lihat di device manager, lalu kita klik disk drive ya. Nah, itu yang paling atas hard disk, yang di bawah flash disk atau external hard disk. Ini yang di atas tinggal double klik saja. Klik volume lalu di populate. Oke, di sana terlihat ya teman-teman, ternyata partition style untuk hard disk saya adalah GPT, maka saya memilih GPT ya teman-teman, atau yang lebih dari 500 GB. Untuk target sistemnya kita pilih WiFi ya. Oke, volume label ini nama dari flash disk atau external hard disk kita. Di sini file sistemnya kita V32 ya, lebih luas. Lalu kita start, sehingga ini kita klik OK aja ya teman-teman. Ini pemberitahuan bahwa di dalam flash disk tersebut apabila sudah terisi ada file, maka akan dihancurkan dan digantikan oleh file Windows dengan format ISO tersebut yang sudah dibuat bootable oleh Rufus ini. Oke ya. Nah, ini kita tinggal tunggu di statusnya ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai penuh 100%. Oke, sudah 100% ya teman-teman. Oke, sudah ready dengan warna hijau tersebut ya. Tandanya flash disk sudah siap kita gunakan untuk menginstal Windows 10. Oke. Baik, untuk tahap 3
Di sini ada backup data penting dari PC atau notebook teman-teman ke external hard disk ya, atau alat storage lainnya yang teman-teman akan gunakan untuk menyimpan data teman-teman tersebut. Baik, kita buka File Explorer. Untuk membackup data kita, saya akan melakukannya secara manual ke external hard disk ya teman-teman. Kita mulai dari disk PC ini ke bawah teman-teman, agar tidak ada data yang terlewati. Kita cek dari disk PC, dokumen. Teman-teman bisa cek data-data teman-teman di sini, barangkali ada. Terus download, di musik, pictures, video, drive D, dan drive E. Nah, apabila ada data-data teman-teman cukup lock atau Ctrl A ya, copy, lalu teman-teman bisa pastikan di external hard disk. Teman-teman harus masukkan dulu external hard disknya di sini, nanti dia adanya berada di drive F. Lalu setelah teman-teman membackup data secara manual, barulah teman-teman ke tahap selanjutnya. Baik, di tahap 4 ada booting BIOS ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan satu tabel ya atau gambar untuk tombol konfigurasi keyboard kita ya, tombol keyboard kita untuk bisa masuk BIOS teman-teman. Saya di sini kebetulan memakai laptop dengan merek Asus, maka saya akan menggunakan tombol F2 untuk bisa masuk ke BIOS teman-teman. Teman-teman bisa lihat dan sesuaikan dengan gambar yang sudah saya siapkan untuk merek laptop teman-teman ya. Baik teman-teman, di tahap 4 ini kita siap untuk membooting flash disk under BIOS. Sebelumnya kita masukkan dulu flash disknya yang sudah kita buat bootable dengan Windows 10. Oke, setelah flash disk kita sudah konekkan dengan laptop kita, lalu kita restart laptop kita teman-teman, dan teman-teman siap untuk menekan tombol F2 dan tekan dan tahan ya teman-teman. Oke. Yang saya sudah jelaskan tadi, saya menekan tombol F2 karena saya menggunakan laptop Asus ya mereknya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan tabel gambar yang telah saya berikan. Untuk konfigurasi BIOS disesuaikan dengan merek laptop teman-teman. Oke, kita sudah masuk BIOS. Selanjutnya kita gunakan panah ke kanan, kiri, atas, dan bawah untuk memindahkan menu dan memilih booting flash disk ya teman-teman. Kita masuk ke menu boot ya teman-teman. Di sini baik, di boot option 1 kita rubah kita enter kita rubah ke posisinya ke flash disk kita ya teman-teman. Seperti saya ini dengan merek HP V22, lalu kita enter. Dengan sendirinya boot option 2 akan berpindah ke hard disk laptop.
seperti ini teman-teman. Oke, setelah boot option 1 berada di flash disk kita, lalu kita save dan exit, lalu kita enter dan yes, enter lagi. Kita sudah masuk ya. Baik, bootable sudah berjalan dengan baik ya. Bootable flash disk kita sudah berjalan dengan baik. Kita bisa lihat dengan tampilan Windows Setup. Oke. Kita pilih next teman-teman, kita default atau settingan awal ya. Lalu kita klik install now. Baik, setelah muncul kotak dialog Windows Setup, Microsoft Software License Terms, kita checklist I accept the license term, lalu next. Di sini kita pilih custom install window only. Yang kedua, baik, di sini ada tampilan untuk partisi hard disk. Oke. Karena kita akan install baru Windows kita, maka saya pun akan menghapus semua partisi yang sudah ada sebelumnya. Sampai tersisa satu partisi saja ya teman-teman. Baik, sudah tersisa satu partisi. Yang saya berencana akan membuat 3 partisi pada Windows Explorer saya ya teman-teman. Baik, kita klik drive no unallocated space, lalu kita klik next new ya teman-teman ya. Baik, di sini muncul size sebesar 953.869 MB. Saya akan bagi dua. Saya akan rubah awalnya ya teman-teman ya. Saya akan bagi dua dulu partisi ini. Saya delete. Saya masukkan angka 4. Lalu saya apply. Itu warna putih. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk ya teman-teman, ada primary dan with no allocated space. Saya akan bagi dua lagi ini menjadi nantinya grade B dan E.
Kita delete awalnya saja menjadi 2 ya teman-teman. Lalu kita apply. Oke. Untuk drive no unallocated space, kita harus munculkan tipenya dulu, sama seperti 2 partisi di atasnya, dengan menekan new dan apply, sehingga muncul tipenya primary. Di sini sudah terbagi 3 partisi, kecuali yang di atas ini adalah sistem seperti manager, ini NSA reserve, dan ini 3 partisi yang kita sudah buat. Lalu kita klik dan kita tentukan drive C nya ya teman-teman. Saya akan menyimpan drive C nya dengan kapasitas atau space nya di 293 GB sebagai C. Setelah kita tentukan, kita klik, lalu kita klik next. Oke, kita sudah masuk ya untuk proses instalasi Windows. Ada 5 proses yang harus kita penuhi, yang harus terpenuhi untuk berhasilnya proses instalasi Windows di laptop kita. Kita tunggu ya teman-teman kelima proses tersebut sampai dengan selesai. Baik, proses ketiga sudah selesai. Selanjutnya proses keempat, installing update. Baik, poin keempat pun sudah selesai. Tinggal kita menunggu finishing up. Oke, setelah selesai kelima poin tersebut, kita diarahkan untuk masuk ke Windows setup selanjutnya ya. Dan laptop pun akan terrestart secara otomatis untuk mempersiapkan setting Windows. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. To do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Oke teman-teman, tadi adalah Windows Your Introduction. region is set to the United States. Is that right? Oke, sekarang kita sudah menuju setting Windows ya teman-teman. Sini let's start with region. Ada pilihan untuk negara ya. Saya pilih di sini Indonesia. Oke.
Jadi ini nanti akan disesuaikan dengan waktu Indonesia ya teman-teman. Kita klik yes. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Ya, berikutnya kita pilih default saja ya teman-teman, atau settingan awalnya. Kita klik yes. Do you also type with another keyboard layout? Oke, di sini menawarkan untuk second keyboard, kita tidak menggunakan ya teman-teman. Kita skip, pilih skip. Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. Di sini How about the first one on the list? Want to use that one? Oke, kita tidak memerlukan internet ya untuk install Windows ini. I don't have internet. Kita pilih. Just so you know, connecting to a network now could save you some time later. Oke, If you kita want to get that out pilih of the way, choose yes. continue with limit setup ya. Type what you want to name your account. Baik, di sini disarankan untuk memasukkan username atau pengguna dari PC atau laptop kita ya. Saya gunakan nama Jatmika Doni ya untuk username-nya. Setelah kita isi, ini disesuaikan dengan nama teman-teman ya. Bebas memberikan nama apapun untuk PC teman-teman atau laptop teman-teman. Baik, kita klik next. Okay, now type a password for your account. Oke, setelah itu kita ditawarkan untuk memasukkan password. Kita masukkan atau kita buat password ya. Lalu kita klik next. And one more time to make sure we've got it right. Di sini kita disuruh untuk mengkonfirmasi password yang tadi kita telah masukkan. Oke, kita masukkan lagi password yang sama dengan yang pertama kita masukkan, teman-teman. Oke, kita pilih next. Now you can set up 3 security questions to help you reset your password if you forget it. Di sini Choose the first question and type your answer. baik, di sini ada pilihan untuk membuat pertanyaan untuk keamanan akun kita atau username yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Apabila kita lupa password, kita bisa memilih forget atau lupa password, nanti akan diarahkan dengan pertanyaan yang kita buat ini teman-teman. Oke, saya isi ya teman-teman. Ini disesuaikan dengan pilihan teman-teman ya, bebas, tidak harus selalu dengan pertanyaan yang sama dengan yang saya pilih. Oke, kita klik next. Now for the second one. Same drill. Oke, kedua sudah saya pilih dan saya jawab. Third one's a charm. Saya klik Choose your last question, untuk type the pertanyaan answer, and ketiga. you're good to go. Baik, untuk pertanyaan ketiga saya pilih dan saya jawab. Lalu kita klik button next. Oke, tunggu beberapa saat. These are the settings Microsoft recommends. Oke, Go ahead and review them and select accept when you're ready. di sini kita pilih default saja ya teman-teman. Kita klik accept. Windows can save your spot in apps, files, and websites, so you can keep doing what you were doing even when you switch devices. Just choose yes to sync your activities. Oke, untuk history device activity kita pun pilih default atau settingan awal, kita klik button yes.
Oke, teman-teman, kita sudah masuk Windows, bertanda instalasi Windows kita sudah berhasil, teman-teman. Baik, Windows kita sudah baru dan sudah terinstall di PC atau laptop kita ya, teman-teman. Dan selanjutnya ada hal yang harus atau perlu kita lakukan. Kita masuk ke File Explorer atau Windows Explorer, kita klik This PC. Nah, di sini kita melihat 3 drive ya, teman-teman. Ada C, drive USB, dan drive DVD-RW atau drive E. Nah, kita keluarkan dulu flash disk kita ya dari laptop kita eject dulu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke File Explorer, kita klik This PC. Maka di sini kita lihat hanya ada satu partisi saja, yaitu C. Kita harus mengaktifkan atau memberikan label ke drive partisi yang kita buat tadi ketika proses instalasi Windows atau partisi under Windows. Kita klik This PC, kita klik kanan ya, teman-teman, kita klik Manage. Baik, sudah tampil komputer manajemen di sini. Lalu selanjutnya kita klik Storage dan Disk Management. Nah, ternyata partisi yang kita buat tadi di Windows, under Windows ya, itu masih berformat RAW. Nah, yang ini teman-teman, dan yang ini, dan belum ada labelnya. Label itu seperti yang ini nih, C. Dia bisa terbaca karena sudah berformat NTFS. Maka dari itu kita akan memberikan label atau memformat kedua drive ini, teman-teman. Sebelumnya saya akan memberikan label B di sini dan ini E. Nah, untuk DVD-RW ini saya rubah dulu menjadi drive F ya, teman-teman ya. Saya mulai dari CD-ROM ini, drive DVD ya. Klik kanan, change drive letter and pad, kita pilih, lalu kita change. Nah, untuk DVD-RW, drive DVD-RW, saya akan membuat label F. Saya akan buat di label F. Lalu kita oke lagi ya, teman-teman. Oke. Untuk drive CD-ROM atau DVD-RW sudah berubah menjadi F ya labelnya. Lalu selanjutnya saya akan membuat drive ini menjadi D dengan cara yang sama ya, teman-teman ya. Kita klik kanan di kotak drive tersebut, lalu kita pilih change drive letter and pad, lalu kita add. Nah, ini sudah D ya, teman-teman ya. Saya pilih D, lalu kita oke. Di sini kita diminta untuk format disk kita
pilih format disk ya teman-teman. Kita klik format disk. Untuk drive D ya teman-teman, kita klik start sampai dengan proses selesai. Oke, proses format sudah selesai ya teman-teman. Kita oke, kita close. Nah, drive D sudah muncul teman-teman di sini ya. Ini formatnya pun berubah dari tadinya RAW menjadi NTFS. Begitupun dengan yang drive ini, saya akan rubah dengan label E. Dengan cara yang sama, kita klik kanan, kita pilih change drive letter and path, lalu kita add. Saya akan buat label E di sini. Lalu kita klik OK. Oke. Di sini dia minta di format juga seperti drive sebelumnya. Kita klik format. Baik, kita pilih start, oke, tunggu sampai proses selesai dan close teman-teman. Setelah di format drive tersebut sudah berubah formatnya menjadi NTFS dan sudah mempunyai label dan sudah terbaca di Explorer di sini teman-teman, yang artinya drive tersebut sudah bisa digunakan atau kita sudah bisa isi dengan data-data atau software-software mentahan yang akan kita simpan di sini. Oke, kita close komputer manajemen. Saya di sini akan merubah membuat nama label ya teman-teman ya. Untuk C ini saya akan ganti nama dengan sistem teman-teman. Kita play, continue. Oke, sudah berubah nama ya. Untuk C yang asalnya local disk menjadi sistem. Untuk drive D saya pun akan rubah namanya. Kita klik properties. Saya di sini akan tulis data ya, atau datum. Kita klik apply, continue, lalu kita pilih oke, kita pilih continue, kita pilih refresh. Baik, untuk drive E saya pun akan memberikan nama ya teman-teman. Saya akan memberikan nama di drive E ini software mentahan. Jadi drive E ini khusus untuk menyimpan software-software mentahan yang saya download atau yang saya punya ya teman-teman. Kita klik apply, continue, lalu kita klik OK, kita continue. Oke, kita close file explorer-nya, lalu kita buka lagi. Sudah berubah nama ya teman-teman ya. Untuk label C nya dengan nama sistem, drive D datum, dan drive E untuk software mentahan. Oke, sekian tutorial install Windows pada PC dan laptop kita. Baik, sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.